Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kemungkinan kepada kita untuk duduk bersekutu sebagai keluarga Allah, merayakan hari yang dikuduskannya. Tuhan yang menyatakan kesetiaan dalam pemeliharaannya dalam hidup yang kita lalui. Tuhan yang berkuasa, maha mulia, dan Tuhan yang mengasihi kita, yang berkenan dijumpai saat ini. Dalam tuntunan tema, pemeliharaan yang mendamaikan. Mari kita kumandangkan pujian bagi Sang Maha Mulia. Bersoraklah hai alam semesta, jemaat saya undang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam segala keterbatasan, mari dengan rendah hati dan penyesalan yang sungguh, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kehidupan keluarga, persekutuan, dan bermasyarakat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tetapi karena sikap angkuh, egois, dan ambisi kehidupan, kami sering tidak lagi diwarnai sikap saling menghormati dan saling menghargai. Rasa saling curiga, menyalahkan, menfitnah, dan mementingkan diri sendiri sering bertumbuh subur. Kami tidak peduli apakah sesama kami terluka karena tindakan dan ucapan kami. Tuhan, ampuni kami yang tidak melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami yang merusak damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, persekutuan, dan bermasyarakat. Ampuni kami dalam segala kelemahan kami. Ampuni kami yang tidak menghargai keselamatan yang telah Tuhan karuniakan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Saudara-saudara, inilah berita anugerah dari Tuhan yang berfirman, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan
mengingatkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara-saudara, sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, Mazmur 133 ayat 1, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin firman Tuhan. Sidang jemaat, mari kita bermazmur bagi Tuhan lewat pembacaan Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan membacanya secara responsorial. Mazmur 133 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun. ke atas gunung-gunung Sion, Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari persiapkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Roma 11 ayat 25 sampai 36. Dan Injil menurut Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15, Roma 11 ayat 25 sampai 36, dan Matius pasal 15 ayatnya yang ke pertama sampai ayat yang ke-20. Mari saudara-saudara, biarkan sejenak terbuka kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu terbentang di hadapan kami. Sebelum kami membacanya, kami mohon urapan kasih-Mu, dan Engkau memampukan kami Tuhan memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan di dalam pemberitaan ini. Pakai kami semua Tuhan, baik yang akan menyampaikan maupun yang akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan berbicaralah ya Tuhan, sesungguhnya kami bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terdapat di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini,
sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Disinilah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan aku telah melihat engkau, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu peluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin firman Tuhan. Pembacaan kedua dari Roma 11 ayat 25 sampai kepada ayat yang 36 di atas perikop penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan.
Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara-saudara, kita berdiri, kita membaca dari ayat 1 Matius pasal 15, 2, 3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, firman kehidupan yang mengajarkan kepada kita untuk selalu setia dalam kebenaran firman Tuhan. Pujian, nyanyikan lagi bagiku, menyambut sabda kebenaran Tuhan. Nyanyikan bagiku firman kehidupan, sungguh liar dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam tema pemeliharaan yang mendamaikan
akan menjadi pendarasan firman Tuhan dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Pemeliharaan yang mendamaikan. Saudara-saudara, dari kisah Kejadian 45 ini, di mana Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan ini peristiwa yang menegangkan, menakutkan bagi saudara-saudara Yusuf. Bagaimana tidak, saudara-saudara, coba kita bayangkan dia akan berhadapan dengan seorang petinggi yang notabene bahwa orang yang disegani di tanah Mesir pada saat itu. Namun hal yang sangat luar biasa, orang yang dipelihara Tuhan luar biasa mendamaikan suasana ketika perjumpaan itu. Karena dalam hati berpikir-pikir, jangan-jangan kita akan disusahkan ini orang ini. Namun saudara-saudara, Yusuf menenangkan mereka dan mengatakan, jangan susahkan hatimu. Sebab apa yang terjadi adalah rencana Tuhan untuk menjamin kelanjutan keturunan dan untuk memelihara hidup mereka. Ini hal yang luar biasa, orang yang telah mendapat pendamaian. Segala sesuatu dilihatnya dalam terang kasih Tuhan. Dan hal yang luar biasa, saya mau katakan ini sebuah ketulusan, sebuah kerendahan hati, tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada rasa dendam di dalam pemikiran sedikit pun. Padahal saudara-saudara, kalau kita lihat ini ada kesempatan Yusuf untuk mengatakan inilah dia. Tapi saudara-saudara, luar biasa, seorang Yusuf yang memberikan kita sebuah pembelajaran di tengah-tengah kesusahan keluarganya, di tengah-tengah kesusahan bangsa, yaitu di masa di mana kelaparan 7 tahun dan baru berjalan 2 tahun. Seorang Yusuf yang telah dipulihkan, yang telah hidup berdamai dengan Allah, dan dosa masa lalu yang timbul karena iri, benci, yang telah menghadirkan keterpisahan yang menimbulkan rasa sedih, rasa rindu yang tak terobati, dan suasana yang kerap menegangkan karena rasa bersalah yang besar, saudara-saudara. Mari kita perhatikan, saudara-saudara, yang menarik ini, Kejadian pasal 45 ini, yang tadi saya katakan menegangkan, penuh haru. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Saudara-saudara, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci sekalipun. Dia yang ada yaitu rasa sedih dan sudah terobati. Saya bisa bayangkan Yusuf pasti mengenal luar biasa ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, ia menyuruh untuk seluruh orang keluar dari situ. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Ayat yang kedua, saudara-saudara, ayat 45. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Saudara-saudara, memang kenapa mereka takut? Karena ada kesempatan bagi Yusuf untuk mengatakan ini suatu pembalasan. Tapi saudara-saudara, Yusuf tidak demikian.
Malah hal yang luar biasa, saudara-saudara, saya pikir ini persaudaraan yang luar biasa. Yusuf mengatakan, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saudara-saudara, sedikit kalau kita membaca ini, kisah ini, bahkan mungkin kalau kita menonton filmnya ini mengharukan dan pasti kita menangis. Dan luar biasa, seorang yang sudah bertobat, seorang yang kenal karib dengan Allah, menjadi berkat bagi bangsa di mana dia berada, menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, dan dia tidak menutup berkat. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, poin yang hendak kita lihat dari seorang yang telah menerima pemeliharaan Allah, seorang yang telah merasakan kasih sayang Tuhan, kedekatan Allah. Poin pertama yang menarik saudara-saudara, yaitu seorang Yusuf mampu memaafkan namun tidak melupakan. Apa artinya saudara-saudara? Dia tahu ada kesalahan saudara-saudaranya, tapi dia maafkan, tapi dia tidak lupa. Memaafkan di sini, ia mampu berhenti marah, berhenti sakit hatinya atas perilaku saudara-saudaranya. Apa yang ia lihat saudara-saudara? Ia hanya melihat saudara-saudara dalam pembacaan selanjutnya dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-7 saudara-saudara. Ini seorang yang luar biasa imannya saudara-saudara. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Dia tidak melihat lagi mengungkit-ungkit gara-gara kamu. Tidak. Dia mencoba melihat itu dalam perjalanan rencana Allah. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Yang mau dikatakan bahwa itu kasus kemarin itu tidak seberapa, karena memang Allah yang punya rencana di balik setiap itu. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas segala istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Peristiwa itu dia mencoba menghubungkan bagaimana rencana Allah dalam perjalanan hidupnya. Ia mampu memaafkan, sehingga saudara-saudara, dia tahu bagaimana dia harus melakukan perbuatan yang harus menjadi bagian saudaranya saat mereka bertemu di Mesir. Tidak mengungkit saudara-saudara. Bahkan kalau kita membaca lebih jauh itu dia katakan, akulah, bukan aku yang mereka-reka, tapi Allah yang merancangkannya ini. Poin yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara dari seorang Yusuf, ia mampu mengampuni keadaan. Kalau kita lebih jauh pasal 50 ayat 15 dan 19, Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaannya walau sepahit apapun keadaan itu. Dan hal itu saya kira kita lihat, ia tidak mendendam sedikit pun kepada saudaranya. Sekalipun oleh karena sikap mereka dan perbuatan saudara-saudaranya Yusuf mengalami penderitaan, namun ia mengalami keadaan yang buruk dari saudara-saudaranya. Tetapi ini yang penting menjadi bagian kita semua saudara-saudara, Yusuf tidak melakukan itu karena ia sudah berdamai dengan dirinya. Dia memaafkan, yang kedua berdamai dengan dirinya. Kalau kita belum berdamai dengan diri kita saudara-saudara, maka mungkin kita akan senantiasa ada rasa dendam, ada rasa iri, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut saudara-saudara, yang ketiga, Yusuf memiliki manajemen konflik yang sangat baik. Ketika dia menghadapi persoalan saudara-saudara, dia tidak lalu
cek kiri kanan dan lain sebagainya, dan tidak membalas. Sekalipun dia punya peluang yang sangat besar. Tadi saya katakan dia punya peluang yang sangat besar untuk mengatakan, nah ini dia saudara-saudaraku semua, gara-gara kamu. Oke, silakan. Sekarang aku bos di sini. Apa yang kukatakan sekarang, makan itu makanan. Tapi saudara-saudara, seorang anak Tuhan yang sudah berdamai dengan dirinya, dia mampu memanage semua konflik dan tidak membalas sedikit pun, sekalipun sekali lagi ada peluang besar untuk membalas. Dan sedikit pun saudara-saudara, dia tidak mempermalukan saudaranya di depan orang lain. Ia mampu mengendalikan emosinya. Bahkan saudara-saudara pergi bersembunyi, meluapkannya. Dan strategi dalam menyelesaikan masalah demi mencapai tujuan, ia membawa sebuah sukacita bagi segenap kaum keluarganya. Poin yang berikut yang hendak kita pelajari saudara-saudara, Yusuf mampu memaknai perjalanan hidupnya sebagai karya Allah yang menyelamatkan dan segenap keluarganya. Kalau tema kita tadi pemeliharaan yang mendamaikan, bagaimana ia sudah dipelihara, dan dia tidak melakukan itu untuk sebuah hal yang kebalikannya, tetapi justru dia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Poin yang berikut saudara-saudara, seorang Yusuf, dan ini menjadi penting buat semua warga gereja, semua kita sebagai anak-anak Tuhan. Ia mengedepankan persaudaraan yang rukun. Ia tidak melihat jabatannya dan kekayaannya untuk menekan dan membalas dendam, namun ia penuh dengan persaudaraan. Yang dikedepankan saudara-saudara yaitu persaudaraan. Seringkali saudara-saudara dengan segala hal-hal yang kita miliki kadangkala merenggangkan persaudaraan. Tapi saudara-saudara, semua yang Tuhan titipkan bagi Yusuf itu menjadi sarana untuk merangkul saudara-saudaranya, merangkul ayahnya, merangkul bangsanya, untuk mempersatukan saudara-saudara. Karena dia pikir hanya dengan persaudaraan yang rukun, maka kasih Allah akan senantiasa mengalir. Ini hal yang luar biasa yang dikedepankan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari, saya pikir ini panggilan kita semua saudara-saudara untuk melakukan persaudaraan yang rukun. Mazmur tadi, dalam Mazmur 133, bahwa di mana ada kerukunan, ke sana Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Kita kembali membaca dengan Mazmur 133 tadi Bapak Ibu saudara. Poin yang ayat yang ke-1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana ada kehidupan kerukunan saudara-saudara, maka di sana Tuhan mengirim berkat. Oleh karena itu saudara-saudara, poin-poin penting yang saya katakan tadi, dan yang terakhir tadi saya katakan persaudaraan yang rukun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah maupun saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, jikalau ada hal-hal yang pahit, jikalau ada hal-hal yang membuat kita tidak damai, tidak rukun, apakah itu dengan saudara kita sendiri? Banyak saudara-saudara, orang tidak ngomong dengan saudaranya, banyak tidak mau kerja sama dengan saudaranya. Saudara yang dilihat saudara-saudara di sekeliling. Bagaimana kita menjadi sebuah kesaksian pribadi kita, sementara dalam diri kita saudara kita sendiri tidak ngomong. Itu poin yang kita lihat di dalam ini. Bagaimana
Yusuf yang sudah dijual, Yusuf yang sudah dipukul dan setengah mati saudara-saudara dengan penderitaan yang dia alami. Ketika dia sukses, dia tidak mempergunakan jabatannya, kesuksesannya untuk menjadi melawan saudara-saudaranya. Tapi justru apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia merangkul. Dia paham firman Tuhan, di mana ada persaudaraan yang rukun, ke sana Tuhan membawa, mengirimkan berkat-berkat. Oleh karena itu, penting untuk menjadi pembelajaran kita. Jikalau saat ini ada saudara-saudara yang sampai hari ini mungkin tidak ngomong dengan saudaranya, mari belajar dari apa yang dilakukan oleh seorang Yusuf. Dia tidak melihat segala-galanya karena yang dikedepankan apa? Persaudaraan. Dan saya pikir bukan hanya dalam saudara-saudara yang saudara lahir kita, saudara-saudara. Kita ini keluarga besar sebagai satu warga gereja Toraja, secara khusus yang ada di Mamuju. Bahkan dalam persekutuan rumpun keluarga, kerukunan keluarga Toraja yang ada di Mamuju secara khusus. Mari kita bina persaudaraan yang rukun. Dan biarlah apa yang telah kita capai selama ini kita pertahankan saudara-saudara. Yang poin yang berikut saudara-saudara, bahwa Yusuf tidak egois, ia mau memperhatikan kepentingan orang lain. Kepentingan bapaknya, kepentingan saudara-saudaranya dan bangsanya. Dia menjadi berkat saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini sungguh indah untuk menjadi implementasi dalam kehidupan persaudaraan kita, dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan yang harus kita lakukan di dalam hidup sebagai umat Tuhan ialah mari merawat kerukunan dengan menghargai perbedaan yang ada. Kesediaan mengampuni serta kerelaan untuk saling menjaga, saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan. Persekutuan yang terpelihara dalam konteks persekutuan keluarga, jemaat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan mendatangkan berkat yang secara terus-menerus dalam kehidupan kita dan dalam menikmati tahun-tahun kehidupan ini. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang yang merasa punya tempat, peran dan tanggung jawab dalam membangun hidup berketuhanan dan bersesama dalam hidup ini. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita dan memanggil kita, Allah telah mendamaikan kita. Sehingga setiap person, setiap diri kita masing-masing ini, mari terus menjalin ini. Saya pikir firman Tuhan ini mengerahkan kita hari ini bagaimana menjaga kerukunan baik dalam rumpun keluarga kita, dalam bergereja, dalam masyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita menjalani kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa
Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita itu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Di segala tempat di sepanjang zaman, bersama-sama dengan orang kudus, bersama-sama dengan orang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nats persembahan untuk hari ini dalam Bilangan 31 ayatnya yang ke-50. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin, materai, anting-anting, dan kerongsang untuk menggandakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Mengiringi persembahan kita, mari kita angkat pujian hidup kita yang benar. Mari kita berdoa sahabat. Terima kasih untuk berita firman-Mu hari ini Bapa, yang mengingatkan kami betapa indahnya dalam hidup ini ketika kami hidup rukun, dan setiap kami senantiasa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu memeteraikan firman kebenaran-Mu hari ini, agar kami hidupi dalam rumah tangga kami, dalam persaudaraan kami, di tengah-tengah rumpun keluarga, juga dalam jemaat-Mu, di dalam bermasyarakat,
dan berbangsa dan bernegara. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama-sama untuk persembahan yang kami berikan lewat pundi, dan juga persembahan syukur perseorangan dari keluarga Yohanes Rerum, dari anak kekasih Sheryl Pabura atas pertambahan usia, persembahan syukur dari anak kekasih saudara kami Yobelia Habel, persembahan syukur salah seorang anggota jemaatmu atas ulang tahun anak kekasih, ulang tahun ibu rumah tangga dan kelulusan anak kekasih dalam SBMPTN di Unhas. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perkenaanmu kepada kami semua, kepada saudara-saudara kami yang menyatakan sukacitanya atas peristiwa yang mereka alami. Dan kiranya semua persembahan kami hari ini berkenan di hadapan, baik itu persembahan materi maupun tubuh dan jasmani kami. Tuhan memberkati, sehingga semuanya ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam sehari-hari kehidupan ini. Kami boleh sehat senantiasa dan berkat-berkat-Mu kami boleh terima dalam hidup ini. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang berduka cita atas meninggalnya Bapak Yusuf Kali di Makassar pada Kamis 13 Agustus 2020, dan juga Bapak Pendeta Seth Kailem pada Sabtu 15 Agustus 2020. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami bawa segenap rumpun keluarga, anak-anak, cucu-cucu. Di dalam duka ini Tuhan kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk berkata seperti hamba-Mu Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk orang tua kami dalam kelemahan tubuh dan dalam masa tua, orang tua dari kekasih kami Bapak Daniel Tang Mati di rumah, Bapak Daud Tama dalam masa tua, Nenek Radit, Nenek Elsie, Oma Melan, dan Ibu Adolpina Rumengan. Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap pergumulan orang tua kami. Tuhan beri yang terbaik, dan Tuhan memberkati dokter, para medis yang senantiasa menjadi pendamping, bahkan segenap keluarga, anak-anak yang mendampingi orang tua kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, dalam janda, status janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Dan Tuhan pakai terus gereja-Mu untuk terus menjadi saluran berkat-Mu bagi saudara-saudara kami ini. Kami bersyukur bersama-sama buat peristiwa yang dialami anak-anak-Mu 10 Agustus, Petrus Dipin Patimang, Antonius Upate, Amelia, Linda Sapu, Adelin Tikuer. 11 Agustus Arnita Gita Maharani BR, 12 Agustus Sarpa Kalatasik, Alan Manuel Gamal, Damaris Kahasan, Sinta Matandung, 13 Agustus Agustina Rimba, 14 Agustus Agustina Pamean, 15 Agustus Kesia Ruru Boka Salu, Lexi Mangosa Patandung, Lukas Tato Mangesu, Fiona Atalia Allolayuk, 16 Agustus Devi Tonapa, Agnesia Balalembang, dan Esra Padatu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa untuk peristiwa yang mereka alami, sukacita pertambahan usia. Kami berdoa bersama-sama, Tuhan akan melanjutkan kasih-Mu, berkat-Mu, dan kesetiaan-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, panjang umur di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, Tuhan memberkati mereka. Dan kami bersyukur untuk anak-anak kami yang boleh diterima di perguruan tinggi negeri. Tuhan berikan kekuatan hikmat-Mu di dalam kesempatan-kesempatan pendidikan yang akan mereka lalui ke depan.
Dan juga yang belum berhasil Tuhan, jangan biarkan mereka cemas, bimbang, ketakutan untuk masa depan. Kami percaya di tempat yang lain Tuhan akan memberikan juga kesempatan-kesempatan untuk mengejar cita-cita mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemulihan Tanah Luwu dan sekitarnya pasca bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kuatkan pemerintah kami dan juga segenap anak-anak Tuhan dalam memberikan pendukungan mereka di sana, dan Tuhan akan memberikan hati yang bersukacita menghadapi setiap persoalan mereka. Sebab firman-Mu mengajarkan kami, bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami mohon Tuhan hikmat kearifan untuk memimpin bangsa dan negara kami bersama dengan TNI Polri dalam mengusahakan penegakan keamanan. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk persiapan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun. Kiranya Tuhan menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga proses ini untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 boleh berjalan dengan baik. Dan juga ya Tuhan, Engkau memberkati kami untuk ibadah hari ulang tahun syukur bersama-sama dengan jemaat-Mu besok 17 Agustus jam 9 di tempat ini secara virtual. Bapa dalam sorga, kami doakan terus untuk para tenaga medis yang mengusahakan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit, termasuk pasien yang terpapar virus corona. Gereja-Mu, badan sosial yang terus juga mengusahakan dan turut mendukung akan mengusahakan kesembuhan ini. Kiranya semua boleh dijauhkan dari segala halangan, rintangan, bahkan sakit penyakit khususnya virus corona. Bapa di dalam sorga, segenap sidang jemaat-Mu kami doakan untuk rencana-rencana hidup mereka, harapan mereka, pergumulan mereka, cita-cita mereka, dan kehidupan keluarga masing-masing. Firman-Mu mengajarkan kami hari ini untuk terus mengusahakan pendamaian. Kami semua telah menerima pendamaian di dalam Kristus. Karena itu kami akan terus mengusahakan kerukunan di antara keluarga kami, di antara jemaat kami, bahkan di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami karena kami berdoa hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jalanilah hidup ini dengan rukun dan damai di dalam Tuhan. Dan percayalah, hidup ini akan lebih baik dan indah karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Seperti kata firman Tuhan yang boleh menyapa kita hari ini. Bersama-sama kita angkat pujian, alangkah baik dan indahnya. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, yang bersama-sama hidup rukun dalam Tuhan, bagai urapan minyak turun di kepala Harun. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, yang bersama-sama bersekutu dalam Tuhan. Itu tempatnya Ia memerintahkan berkat-Nya. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum pengutusan saya sampaikan bahwa besok dalam
mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, maka kita akan mengadakan ibadah secara virtual jam 9.00. Karena itu diharapkan segenap warga jemaat untuk bersama-sama di rumah mempersiapkan diri dalam mensyukuri 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan anugerah Tuhan dengan tetap setia pada perintahnya. Peliharalah kehidupan yang rukun dengan menghargai perbedaan, saling mengampuni dan saling mengasihi, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, mari kita pergi untuk terus melayani, saling membela dan saling mengasihi dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Demikian ibadah kita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.